Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Finala Jasmine dengan NIU 513052. Di sini saya ingin mempresentasikan beberapa soal ujian tengah semester. Nah, di sini itu soalnya mengenai rancangan penelitian, kemudian ada perhitungan statistika, dan juga cash base. Kemudian, hal ini tentang kegunaan statistika di bidang pertanian. Kemudian yang kedua ada peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Yang ketiga ada pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi statistika dalam suatu kasus di bidang pertanian. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Di sini, judul penelitian yang saya pilih yaitu adanya pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap kegiatan tanam dan produksi padi di wilayah lereng Gunung Merapi. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menilaikannya produktivitas tanaman padi di wilayah lereng Gunung Merapi, kemudian adanya mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam dalam eh, kemajuan pertanian dan juga meningkatkan kualitas tanah dan kesehatan tanaman. Kemudian, eh, data yang dikumpulkan yaitu adanya data tanah, data tanaman, data produksi, dan juga data penggunaan pupuk. Kemudian penelitian atau metode penelitian yang digunakan yaitu adanya pengumpulan data, analisis data, dan juga terakhir penilaian. Kemudian eh, soal yang kedua eh, terdapat soal di sini. Di sini Kemudian yang A, yaitu buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Nah, di sini tuh terdapat tabel, kemudian ada tumbuh dengan baik, tidak tumbuh, dan juga total. Nah, di sini peluang bibit dari toko A yaitu 2.000 per 5.000 yaitu 0,4. Peluang bibit dari toko B 3.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Kemudian peluang bibit tidak tumbuh dari toko A yaitu 0,25. Peluang bibit tidak tumbuh dari toko B 0,1. Kemudian peluang bibit tumbuh dengan baik dari toko A 0,75 dan juga peluang bibit tumbuh dengan baik dari toko B yaitu 0,9. Kemudian soal yang kedua, soal B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Nah, peluang bibit tumbuh dengan baik yaitu 4.200 per 5.000 sama dengan 0,84. Nah, jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A maupun toko B, terdapat peluang bahwa 84 tumbuh dengan baik. Nah, di sini terdapat pohon faktornya. Nah, di sini total bibit dari toko A itu tuh 0,4. Nah, yang tumbuh dengan baik itu 0,75 dan yang tidak tumbuh dengan baik 0,25. Kemudian dari toko B, total peluangnya itu 0,6 dan yang tumbuh dengan baik 0,9, tidak tumbuh dengan baik itu 0,1. Nah, jadi eh, peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dapat tumbuh dengan baik adalah 0,84. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko A ataupun toko B, terdapat peluang bahwa 84 tumbuh dengan baik. Kemudian soal yang C. Jika sebuah bibit dari stor B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nah, jadi peluang bibit tidak tumbuh dari toko B yaitu 0,1. Jadi peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B tidak tumbuh adalah 0,1. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak tumbuh. Itu. Kemudian di sini terdapat pohon faktornya. Jadi yang dilingkari itu adalah bibit toko B yang tidak tumbuh. Nah, itu sebanyak 0,1 peluangnya. Jadi, peluang bahwa bibit yang dibeli seorang petani dari toko B tidak tumbuh adalah 0,1. Artinya, jika seorang petani membeli 100 bibit dari toko B, terdapat peluang bahwa 10 diantaranya tidak tumbuh. Kemudian soal yang C. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari stor A? Nah, peluang bibit dari toko A irisan tidak tumbuh yaitu 0,1. Kemudian peluang eh, tidak tumbuhnya 0,16. Kemudian peluang bibit
bibit toko A yang tidak tumbuh, yaitu 0,625. Jadi, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5% bibit tersebut berasal dari toko A. Artinya, dengan kemungkinan kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Nah, di sini terdapat pohon faktornya. Yang dilingkari itu peluang toko A, bibitnya itu 0,4, yang tidak tumbuh 0,25. Jadi, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh dengan kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5%, bibit tersebut berasal dari toko A. Artinya, dengan kemungkinan besar, kurang dari 50% bibit tersebut berasal dari toko B. Nah, kemudian mengenai soal yang ketiga itu mengenai paper yang dibahas dalam kelompok. Nah, paper yang dibahas dalam kelompok yaitu mengenai ini, gambaran komprehensif tentang kinerja sektor perikanan di Zanzibar, Tanzania. Ini tuh memiliki tujuan dengan mengamati 3 sumber informasi yang berbeda. Yang pertama, perspektif para nelayan, yaitu evaluasi tentang bagaimana nelayan merasakan kondisi populasi ikan. Kemudian yang kedua, ada survei ekologi, penelitian ilmiah terkait dengan dinamika populasi ikan. Kemudian yang ketiga, data statistik perikanan, yaitu informasi resmi yang mencatat jumlah ikan yang ditangkap. Nah, ini adalah jurnal referensi yang kelompok kami gunakan. Kemudian ada jenis data. Nah, jenis data berdasarkan sumber dan sifat. Nah, artikel ini menggunakan jenis data sekunder. Studi ini memanfaatkan publikasi pemerintah menggunakan data statistik perikanan. Data jurnal juga merupakan data kuantitatif yang dikumpulkan oleh organisasi resmi. Data ini mencakup jumlah tangkapan total atau tangkapan per unit usaha. Nah, di sini terdapat diagram batang yang digunakan dalam artikel tersebut. Kemudian ada menggunakan peta untuk memudahkan analisis data statistik. Kemudian, artikel ini juga menggunakan data kuantitatif. Nah, ini tuh berdasarkan sifat dan waktu pengumpulan. Data kuantitatif ini mencakup data numerik tentang populasi ikan yang diperoleh melalui survei ekologi. Data ini mencakup jumlah ikan, pengukuran ukuran, dan komposisi spesies. Nah, di sini terdapat kurva yang digunakan dalam artikel tersebut. Nah, bukti yang menunjukkan data tersebut diambil dengan metode time series adalah terdapat rentang waktu yaitu pada tahun 1950 sampai 2016, 1989 sampai 2016, dan juga 1997 sampai 2003. Kemudian, kesimpulan dari artikel yang kelompok kami pilih. Yang pertama ada statistik resmi yang teragregasi memberikan gambaran yang optimis mengenai sumber daya alam yang dimiliki yang didasarkan pada data pemerintah. Kemudian yang kedua, ada survei ekologi menunjukkan terjadinya eksploitasi ikan karang secara berlebihan di pantai Purat, Pulau Unguja. Yang ketiga, integrasi informasi dari pengetahuan lokal ke data pada perikanan membantu dalam evaluasi dan memandu upaya penelitian masa depan guna pengelolaan perikanan yang lebih baik ke depannya. Kemudian kesimpulan yang keempat, yaitu data yang diperoleh berupa data sekunder bersifat kuantitatif dan menggunakan metode time series yang disajikan dengan diagram batang pada peta. Kemudian soal nomor 3 yang B, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan setelah mempelajari materi statistika di bidang pertanian sampai saat UTS saat ini. Nah, setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini, pengetahuan dan keterampilan saya telah terus bertambah, yaitu adanya
pemahaman tentang mengetahui konsep, teori, dan prinsip-prinsip statistika pertanian. Kemudian ada pemahaman tentang mengetahui keterampilan dalam menganalisis data statistika pertanian. Kemudian ada mengetahui pengetahuan penggunaan data statistika pertanian. Dan kemudian adanya pengetahuan pendistribusian peluang dan variabel random. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.